Muncul wacana rematch Ahok versi Anies ini jilid 2. Rematch atau berduet, mana yang paling mungkin? Saya kira dua-duanya sebetulnya cukup dilematis begitu ya. Ahok itu sebetulnya kan sejak awal diprediksi akan memenangi pertarungan melawan Anies Baswedan. Tapi memang terjadi perubahan sehingga kemudian Anies Baswedan bisa muncul sebagai pemenang di pilkada waktu itu. Dan perlu dicatat bahwa kemenangan Anies Baswedan itu dalam exit poll yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu tidak disebabkan karena faktor skandal penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Cahayapurnama. PDI Perjuangan kan tidak punya kans untuk memajukan tokoh. Kalaupun kemudian PDI Perjuangan bisa mendapatkan mitra koalisi gitu ya, itu terbatas. Hanya mungkin P3. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa tidak memilih Ahok? Itu alasan karena dia pernah menista agama itu muncul. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Nah, hari ini elektabilitas dua mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Ahok Cahayapurnama, menjadi tertinggi dalam survei Bank Kompas bertajuk elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta. Ini Ahok kembali muncul mewarnai dinamika pilkada Jakarta. Muncul wacana rematch Ahok versi Anies ini jilid 2. Rematch atau berduet, mana yang paling mungkin? Saya kira dua-duanya sebetulnya cukup dilematis begitu ya, karena Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu memang satu sisi punya kans cukup besar dan juga punya loyalis yang cukup besar. Bahkan di Pilkada 2017 gitu ya, Ahok itu sebetulnya kan sejak awal diprediksi akan memenangi pertarungan melawan Anies Baswedan. Tapi memang terjadi perubahan sehingga kemudian Anies Baswedan bisa muncul sebagai pemenang di pilkada waktu itu. Dan perlu dicatat bahwa kemenangan Anies Baswedan itu dalam exit poll yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu tidak disebabkan karena faktor skandal penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Cahayapurnama. Tetapi perubahan pemilih itu justru muncul pasca debat. Artinya, Anies Baswedan memang dipilih karena faktor argumentasinya sekaligus gagasan-gagasannya yang ditawarkan pada saat itu. Dengan data exit poll itu menunjukkan bahwa Ahok sebetulnya tidak ada masalah dengan penistaan agama gitu. Hanya saja memang cukup mengganggu karena isu-isu SARA, isu-isu identitas ini akan ramai dalam proses kampanyenya. Nah, ini yang mungkin menjadi beban bagi pengusung Basuki Cahayapurnama di Jakarta. Kalau dari sisi pemilih, sebetulnya pemilih keduanya sebenarnya sudah tetap. Artinya Anies Baswedan memang tinggi, kemudian Ahok juga cukup tinggi. Tinggal bagaimana kemudian memasukkan pemilih-pemilih yang non-fanatis itu tadi. Nah, kalau kemudian itu diambil sebagai bagian dari pembeda nanti untuk suara keduanya, memang yang lebih potensial menang adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan besar kemungkinan juga akan diserang dengan isu-isu SARA, isu-isu identitas, dianggap misalnya intoleran misalnya. Tapi Anies Baswedan punya sederet bukti-bukti bahwa dia tidak intoleran selama memimpin Jakarta. Bahkan kita ketahui dalam beberapa kampanye Anies Baswedan, termasuk di Jakarta maupun di Pilpres kemarin, itu banyak disokong oleh tokoh-tokoh minoritas. Nah, itu yang menurut saya yang cukup menarik dari Anies Baswedan. Nah, Basuki Cahayapurnama akan kesulitan dalam hal menghadapi serangan-serangan isu identitas itu. Yang kedua, alasan dilematisnya kalau mereka berduet misalnya atau bahkan mungkin terjadi rivalitas. PDI Perjuangan kan tidak punya kans untuk memajukan tokoh. Kalaupun kemudian PDI Perjuangan bisa mendapatkan mitra koalisi gitu ya, itu terbatas. Hanya mungkin P3. Sementara partai-partai yang lain sudah lebih solid ke Kim. Partai-partai yang mengusung Anies mungkin andai saja tetap itu pun sudah ada, yaitu PKS, PKB, Nasdem misalnya. Jadi ini memang agak rumit untuk mempertemukan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama. Jadi satu sisi menarik begitu ya, menggabungkan Anies Baswedan dengan Ahok, tapi hitungan politiknya mungkin akan rumit di kalangan partai politik. Termasuk juga mungkin akan rumit di kalangan untuk pemilih kalau mereka misalnya akan terjadi rivalitas begitu. Bang, ini menarik yang sudah Bang Deddy bilang tadi soal beban masa lalu Ahok, bisa dibilang seperti itu, Bang.
tentang penistaan agama ini. Kalau kita melihat dari hasil survei kan ternyata Ahok ini cukup tinggi juga ya di elektabilitasnya di Pilkada Jakarta tahun ini yang bakal digelar tahun ini. Nah, sebenarnya ganjalan masa lalu Ahok pada Pilkada 2017 itu ternyata tidak terlalu terdampak kah, atau Abang melihatnya seperti apa? Kalau ada efeknya ke masa yang di Pilkada tahun ini, atau tidak sama sekali justru melihatnya nanti, Bang? Berdampak mungkin ya, tapi tidak signifikan dalam artian sebagai pemilih Basuki Cahayapurnama yang memang mereka sudah menyukai begitu ya, mereka akan tetap konsisten memilih Basuki Cahayapurnama kalau nama Basuki Cahayapurnama ada di kertas suara. Tapi yang jadi persoalan adalah Basuki Cahayapurnama kan harus mengejar ketertinggalan dengan rivalnya. Kalau misalnya sama-sama terusung Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama, berarti ada selisih yang harus dikejar untuk bisa meninggalkan Anies Baswedan. Nah, mencari selisih itu dipastikan adalah terhadap pemilih-pemilih baru, bukan pemilih yang memang selama ini sudah loyal terhadap Ahok. Dan pemilih baru akan cenderung untuk memberikan penilaian yang juga baru. Salah satunya adalah menilai Ahok ini pernah menista agama, mungkin karena sentimen identitas dan segala macamnya. Itu yang akan menyulitkan, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian exit poll dilakukan misalnya ya di 2017 yang lalu begitu, bahwa faktor isu identitas itu tidak menjadi alasan yang signifikan kenapa pemilih itu menentukan pilihannya pada calon pemimpinnya misalnya. Itu benar karena memang mereka yang sudah memilih tidak akan melihat lagi identitas. Tapi yang jadi persoalan adalah alasan-alasan mereka meninggalkan tokoh. Nah, ini kadang-kadang isu identitas muncul. Jadi sebagian orang yang mengatakan saya akan memilih Anies Baswedan, apakah karena faktor agama? Oh bukan, tapi karena Anies Baswedan berprestasi, membangun Jakarta dan segala macam. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa tidak memilih Ahok? Itu alasan karena dia pernah menista agama itu muncul. Tapi bagi mereka yang menentukan memilih Anies, belum tentu gara-gara faktor Ahoknya kan, kira-kira begitu. Jadi ini cukup dilematis dan saya kira akan menjadi pertimbangan partai politik termasuk juga pertimbangan koalisi untuk menentukan Ahok itu untuk diusung atau tidak, karena memang cukup riskan. Jadi yang perlu dipahami adalah kalau isu identitas itu ditanyakan apakah akan berdampak pada keterpilihan seseorang, itu jawabannya tidak. Tapi kalau isu identitas itu berdampak pada ketidakterpilihan orang, itu bisa saja iya. Jadi isu identitas lebih banyak digunakan orang untuk menolak ketokohan gitu ya, bukan untuk menerima, kira-kira begitu. Oke.